Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Adik-adik apa kabarnya nih? Kakak harap sih adik-adik tetap sehat-sehat saja ya. Nah, sekarang apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan? Yuk, sebelum kita beribadah hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai kita akan berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah hari ini. Kau boleh mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini, di tempat kami masing-masing Tuhan, untuk beribadah online Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati kami Tuhan, buat kami fokus Tuhan untuk ibadah hari ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kakak guru yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang akan kakak guru bawakan itu boleh berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Oh teman, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Oh teman, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Mendorongmu terus maju, dan bila kau bersedih akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Teman, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Oh teman, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Oh temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Oh temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Shalom. Ayat Mas Minggu 13 Februari 2022. Yesaya 12 ayat 2. Aku akan berharap dengan tiada takut. Kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi satu pujian. Mau kita Yesus selamanya. Mau kita Yesus selamanya. Mau cinta Yesus
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Salam adik-adik. Tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, luar biasa bagi kami Bapa, sehingga sampai hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu menaungi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di cerita sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita buka telinga kita buka mata kita untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, ingat nggak minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Betul, minggu lalu ceritanya tentang 3 orang pemuda yang berharap kepada Allah. Siapa aja 3 orang pemuda itu? Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka berharap kepada Allah, mereka berdoa, mereka memohon kepada Tuhan, maka Tuhan melepaskan mereka dari dapur api. Ya, ketika mereka masuk ke dalam dapur api, mereka tidak menjadi hangus badannya. Kenapa? Karena ada malaikat Tuhan yang bersama-sama dengan mereka di sana, yang melindungi mereka, sehingga mereka dapat keluar dengan bebas dari dapur api itu. Minggu ini ceritanya diambil dari kitab yang sama, yaitu kitab Daniel. Daniel 5 ayat 1 sampai dengan 30. Dari kitab ini kita mau melihat bagaimana kehidupan seorang yang jahat dan kehidupan seorang yang baik di mata Tuhan. Yuk, supaya kita gampang mencernanya, kita mau ngeliat dulu film berikut ini. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang
membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu, dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Nah, gimana film tadi? Bagus ya adik-adik ya. Sekarang kita mau belajar apa sih dari firman Tuhan tersebut, apa intinya? Nah, coba adik-adik ingat, siapa nama raja yang jahat tadi? Ya, betul, namanya Belsyazar. Apa yang dilakukan oleh Belsyazar? Dia mabuk-mabukan, dia mencuri, dia bersikap tidak hormat kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba ada tangan yang muncul di dinding. Tangan itu menulis, hanya tangannya doang nih yang kelihatan. Ya, mungkin hanya tangan ini sampai sebagian lengannya yang terlihat. Ya, dia menulis
Nah, kira-kira takut nggak ya kita kalau ngelihat cuman ada tangan doang gitu? Nggak ada badannya, nggak ada kepalanya, nggak ada orangnya. Pasti takut kan? Sama juga seperti halnya Raja Belsyazar di cerita tadi di dalam Alkitab. Ya, dia juga takut karena dia hanya melihat tangan yang bergerak menulis sesuatu. Karena dia sangat takut, maka akhirnya Belsyazar memanggil orang-orang pintar. Nah, salah satu orang pintar itu adalah Daniel. Daniel orang yang taat kepada Tuhan, orang yang taat, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Daniel mengerti apa sih inti dari tulisan itu. Ya, kenapa dia bisa mengerti? Karena Daniel berharap kepada Tuhan dan Daniel mendapat jawaban dari Tuhan. Akhirnya Daniel mengatakan kepada raja itu bahwa kekuasaan raja ini akan hilang. Kekuasaan Raja Belsyazar akan digantikan oleh raja berikutnya. Ya. Apakah itu akan terjadi? Ya, benar adik-adik. Jadi setelah Daniel berbicara, ternyata malam itu Raja Belsyazar akhirnya dia mati. Dia diserang oleh raja yang baru yang berasal dari kerajaan Persia. Jadi dari cerita tadi kita belajar apa? Dari Belsyazar dan Daniel. Dari Belsyazar kita belajar untuk merendahkan diri. Ya, walaupun kita dalam kondisi yang kaya, dalam kondisi yang sangat baik ya, karena raja pasti kondisinya sangat baik. Ya, dia punya segala macam kekayaan. Ya, dia punya segala macam kemegahan, dia punya rumah yang besar. Tapi kalau dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang sombong tersebut. Yang kedua, kita belajar bagaimana menghargai Allah. Ya, segala perkakas-perkakas yang di bait Allah pada waktu itu diminta oleh Belsyazar untuk diambil. Ya, bahkan dipakai untuk minum. Padahal itu bukan haknya raja, tapi itu adalah haknya imam-imam, haknya pendeta-pendeta. Yaitu miliknya Tuhan yang boleh digunakan hanya oleh imam-imam ya. Sekarang kita kenalnya sebagai bapak atau om atau tante pendeta. Nah, dari Daniel apa yang kita pelajari? Kita belajar untuk terus berharap. Kita belajar untuk terus berdoa kepada Tuhan ya, karena kita percaya bahwa Tuhan Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang Kak Eno mau tanya, siapa yang mau jadi seperti Daniel? Ya, seorang yang berani, seorang yang selalu berharap kepada Tuhan. Ya, kita semua pasti mau menjadi seperti Daniel. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan ya adik-adik. Yuk kita hafal ayat hafalan minggu ini. 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Sekali lagi ya, sekarang kita pakai gerakan. 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Sekali lagi. 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Diingat ya adik-adik, minggu depan kita ucapkan lagi ayat hafalan ini. Kita ingat ayat hafalan ini sepanjang minggu ini dan sepanjang kehidupan kita, bahwa Allah mempunyai kuasa untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Itulah adik-adik cerita firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan tinggal di dalam hati anak-anak dan kami dapat melakukannya Bapa, supaya kami anak-anak dapat menyenangkan hati. Biarlah Tuhan di masa pandemi ini Engkau turunkan kuasa ilahi-Mu, kesehatan buat kami. Kau jauhkan kami dari virus corona. Kau berkati orang tua kami, Kau berkati anak-anak Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin
dapat menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan kan, dan juga sudah memuji Tuhan hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kakak juga ingin pertama mengucapkan dulu terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan juga kakak ingin mengucapkan terima kasih juga untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya melalui ibadah online kali ini hidup adik-adik boleh terus diberkati. Yuk adik-adik, dan juga jangan lupa minggu depan masih ada ibadah online ya. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan melalui ibadah online ini hidup kami boleh terus Engkau baharui Tuhan, boleh terus Engkau berkati, dan kiranya setiap firman yang telah kakak guru taburkan boleh berbuah nyata Tuhan di dalam kehidupan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Berkati juga adik-adik kami, berikan mereka kesehatan, dan juga berkati kehidupan mereka sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk orang tua adik-adik kami Tuhan, setiap pekerjaan dan apapun yang mereka sedang kerjakan saat ini, Engkau yang akan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan bohong. Kau teman,